Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan dan dapat melaksanakan ibadah, khususnya ibadah saum dengan sempurna, sehingga semua aktivitas pahala akan diberikan dengan sempurna pula. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kemarin 2 minggu yang lalu kita membahas tentang hubungan antara manajemen dengan kepemimpinan dan juga administrasi pendidikan, kita dapat mengetahui bahwa sesungguhnya di dalam konteks manajemen itu adalah yang menjadi pokoknya, yang menjadi pokok atau intinya itu adalah kita itu dapat melakukan sesuatu, ya. Jadi melakukan sesuatu itu dengan benar, itulah manajemen, ya. Sedangkan kepemimpinan adalah dapat melakukan dengan benar sesuatu. Jadi kalau manajemen itu lebih berorientasi pada sistem dan struktur, sementara kalau leadership itu lebih berorientasi kepada orangnya atau people-nya gitu, atau sumber daya manusianya gitu. Nah, jadi itu hal yang saya kira penting bagi kita gitu. Nah, sedangkan administrasi adalah menyangkut efektivitas dari kedua-duanya itu, ya. Jadi bagaimana supaya secara struktur, secara sistem itu baik, dan kemudian bagaimana optimalisasi di dalam pelaksanaan yang akan dilaksanakan oleh seseorang pemimpin. Nah, itulah yang menjadi tugas dari administrasi pendidikan. Karena pada dasarnya administrasi pendidikan itu lebih berorientasi pada human services, ya. Jadi pada services atau pelayanan gitu. Yang itu membedakan dengan dunia bisnis gitu, ya. Kalau di dalam administrasi pendidikan itu orientasinya adalah bagaimana pelayanan itu bisa diberikan sehingga bisa menghasilkan suatu produktivitas yang tinggi. Sementara kalau di dalam manajemen pendidikan itu lebih orientasinya itu adalah pada orientasi bisnis, ya. Jadi orientasi bisnis yaitu ada di situ transaksi profit organization, ya. Jadi untung rugi itu ada kecenderungannya di sana kalau dalam konteks manajemen pendidikan. Tetapi manajemen pendidikan dalam arti administrasi pendidikan sesungguhnya itu adalah orientasinya pada pelayanan gitu, ya, pada services gitu, bukan pada bisnis murni. Nah, jadi seperti itu. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba membahas tentang salah satu yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh seorang leader, ya, seorang leader di dalam menjalankan kepemimpinannya. Di awal dulu pernah saya sampaikan bahwa seorang yang akan bisa menjalankan kepemimpinan dengan baik kalau dia itu memiliki skill. Nah, jadi seseorang bisa menjalankan kepemimpinan dengan baik kalau dia memiliki skill. Bukan hanya sekedar bakat, tetapi skill itu menjadi sangat penting. Nah, maka pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang leadership skill atau skill kepemimpinan, ya. Jadi apa sih skill kepemimpinan itu? Nanti akan kita bahas bersama-sama. Baik, kita akan coba membahas tentang leadership skill, ya, leadership skill. Anda sudah bisa menyaksikan materi di dalam slide? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, ya. Pak. Baik, saya akan coba tebak ini siapa ini?
Yang ada di dalam layar awal ini tokoh siapa ini? Ayo, siapa yang bisa menebak? Kira-kira itu sosok gambar dari seseorang yang pernah berjasa dalam Islam. Siapa coba? Muhammad Al-Fatih, Pak. Muhammad Al-Fatih. Oke. Ada yang berpendapat lain? Ayo. Oke, ini bukan Muhammad Al-Fatih ya, tapi yaitu salah satu tokoh ya yang paling berjasa ya dalam perang antara Islam dengan Barat gitu, yaitu perang antara Islam dengan Kristen, yaitu siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, ini Salahuddin Al-Ayyubi. Kita tahu bahwa Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah seorang tokoh dalam Islam yang pernah berjasa membawa kemenangan ya bagi Islam dalam peperangan melawan orang-orang Nasrani gitu. Kita tahu bahwa antara Islam dengan Nasrani itu pernah terjadi perang yang sangat panjang gitu ya. Ya, yang sangat panjang karena disebabkan oleh irinya orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani terhadap kesuksesan Islam, karena waktu itu Islam sempat menguasai beberapa tempat termasuk Yerusalem ya. Yerusalem tempat suci umat Nasrani juga. Tetapi di bawah kekuasaan Islam itulah mereka merasa tidak nyaman. Karena apa? Sumber ekonomi akhirnya dikuasai oleh Islam. Ya, jadi mereka itu tidak suka dengan Islam itu karena lebih pada faktor ekonominya. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah salah satu tokoh yang pernah berjasa besar membawa kemenangan bagi Islam. Nah, apa yang menjadi kuncinya? Nah, kunci dari Salahuddin Al-Ayyubi sesungguhnya beliau tidak hanya sekedar orang yang memiliki kecerdasan, tetapi beliau memiliki skill yang sangat luar biasa. Nah, kita kenal ya bahwa beliau itu seorang ahli yang luar biasa dalam peperangan gitu. Maka pedangnya itu kan sering ditampilkan ya, itu bahwa pedang dari Salahuddin Al-Ayyubi gitu. Besi saja tembus ya ketika sabet gitu atau tebas dengan pedangnya Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ini adalah salah satu. Tapi bukan hanya sekedar hebatnya pedang, tapi kalau yang memainkan tidak canggih itu berarti juga tidak akan bisa gitu ya. Nah, ini salah satu kenapa saya tampilkan ini. Sebenarnya dalam Islam lebih banyak ya. Ada tadi sudah disebutkan oleh Mas Ibrahim itu Al-Fatih gitu ya. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib gitu ya. Umar bin Khattab gitu ya. Kemudian ada juga sahabat yang telah berjasa dalam perang Tabuk gitu ya. Siapa itu? Khalid bin Walid ya, Khalid bin Walid. Nah, ini tokoh-tokoh yang sangat luar biasa dan sangat ditakuti di zamannya, karena memang tidak sekedar orang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang luar biasa, tetapi memang memiliki skill yang sangat luar biasa. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini bukan apa-apa ya, hanya sekedar menjadi inspirasi saja bahwa seorang muslim itu butuh tidak hanya sekedar cerdas tapi juga memiliki kekuatan gitu ya, memiliki kekuatan. Karena pada akhir zaman nanti kata Rasulullah bahwa nanti akan kembali pada manual. Kalau sekarang yang menguasai dunia itu adalah IT, Information and Technology, apalagi dengan digitalisasi, pada suatu saat ketika hancurnya dunia ini yang terjadi nanti ada namanya hujan meteor itu yang menyebabkan gelombang elektromagnetik itu menjadi hancur juga, maka gelombang energi itu menjadi lumpuh dan kemudian tergantikan lagi oleh kekuatan asli manusia.
Maka di saat itu Rasulullah menganjurkan bahwa umat Islam itu harus qawi, ya. Ya, muslimun qawi itu khairum minan muslimud dhaif, ya. Jadi umat Islam yang seorang muslim yang kuat itu lebih disukai oleh Allah daripada yang lemah. Artinya kita memang butuh kekuatan, ya. Jadi ini hal yang penting yang diperlukan di dalam Islam, apalagi nanti menghadapi akhir zaman. Nah, ini nanti akan kembali kepada manual. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita di dalam hadisnya yang sangat populer itu, ajarilah anakmu gitu ya, atau didiklah anakmu dengan memanah, berkuda dan berenang. Artinya itu mengandung skill juga, ya. Jadi bukan hanya keterampilan, tetapi juga ada keseimbangan di situ. Ini sangat luar biasa bahwa Islam mengajarkan keseimbangan. Di dalam Al-Quran juga sudah sangat jelas, ya. Di dalam Al-Quran juga sudah sangat jelas, ya. Surat ke-28, ya, Al-Qasas ayat 77 itu juga sudah menjelaskan itu. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya, jadi kita harus memiliki keseimbangan, ya. Jadi di situ maknanya juga bisa termasuk keseimbangan dalam arti kekuatannya. Di dalam Islam itu ya hukum equilibrium, ya, keseimbangan itu memang dalam Islam itu ada, ya. Jadi seperti itu. Baik, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya bukan mengambil atau karya saya sendiri, tapi ini adalah saya mengambil dari slide-nya orang lain, ya. Leadership skill training, ya. Jadi building block for successful leadership, ya. Jadi ini bagaimana kita itu melatih skill kepemimpinan itu. Karena apa? Skill kepemimpinan adalah menjadi kunci, ya, dari kesuksesan dari sebuah kepemimpinan. Nah, barangkali itu sebagai pengantar. Mungkin sebelum saya lanjutkan, ada yang mau merespon, menanggapi, bertanya, dipersilahkan. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, sekarang coba lihat di slide ini. What is a leaders? Ya. Siapa sih pemimpin itu? Ya. Jadi yang dikatakan pemimpin itu siapa? Itu menurut teori yang saya bawa ini, leaders establish vision and set direction. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa menetapkan visi, gitu ya, membangun visi, gitu. Dan juga menyusun arahan, gitu ya. Jadi itu seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki visi, ya, menetapkan visi, kemudian setelah dia memiliki visi itu, dia juga bisa menyusun arahannya seperti apa, bagaimana cara meraih visi itu. Maka ada visi, ada misi, ada tujuan, gitu ya. Nah, itu. Maka itu harus step-stepnya itu dipahami betul oleh seorang pemimpin. Jadi bukan hanya sekedar menjadi pemimpin, tetapi dia punya impian yang dari impian itu bisa dia wujudkan. Nah, itu. Makanya seorang pemimpin yang hebat itu adalah bisa menjadikan dream come true, ya. Jadi impian itu menjadi nyata, itu seorang pemimpin. Jadi bukan hanya sebagai cita-cita yang utopia saja, gitu ya. Jadi hanya sekedar bayangan saja, tetapi betul-betul sesuatu yang dia inginkan dan bisa diwujudkan dengan sangat luar biasa. Nah, itulah seorang pemimpin menurut yang pertama. Kemudian yang kedua, leaders affirm and articulate values, ya. Jadi seorang pemimpin itu dapat, ya, mengafirmasi dan mengartikulasikan nilai. Jadi mengartikulasikan itu maknanya apa? Jadi kalau nilai itu bersifat abstrak, itu kemudian bisa terwujud dalam bentuk yang nyata, gitu. Jadi bisa diartikulasikan, bisa diwujudkan, ya, direalkan, gitu.
bagaimana nilai kejujuran, bagaimana nilai kesungguhan, bagaimana nilai keadilan gitu ya, bagaimana nilai kasih sayang gitu. Seorang pemimpin itu harus memiliki rasa kasih sayang melebihi daripada kasih sayang pada diri dan keluarganya. Jadi seperti itu. Nah, makanya ini menjadi penting. Jadi orientasinya itu adalah bagaimana ketika dia menjadi seorang pemimpin, orientasinya adalah mengasihi sayangi orang-orang yang dipimpin, mensejahterakan orang-orang yang dipimpin, bukan malah justru memanfaatkan, menzalimi, ya, menyakiti orang-orang yang menjadi pengikutnya. Nah, ini yang kedua. Kemudian dikatakan juga bahwa leader have high standard and high expectation gitu ya. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki standar yang tinggi gitu. Ya, standar yang tinggi dan juga harapan yang tinggi. Ya, bukan hanya pokoknya jalan saja deh gitu. Nah, itu yang dimaksudkan. Jadi kita punya harapan yang tinggi. Saya punya harapan masyarakat Indonesia itu sudah sangat luar biasa. Indonesia pengennya dulu menciptakan masyarakat yang madani, masyarakat yang cerdas, masyarakat yang berakhlak. Madani itu kan cirinya masyarakat yang cerdas, masyarakat yang berakhlak, berbudi pekerti, dan dia memegang teguh sebuah prinsip gitu. Nah, sehingga apa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah dalam Islam sudah ditentukan seperti itu. Nah, seorang pemimpin harus punya cita-cita seperti itu. Coba lihat bagaimana semangatnya Anies Baswedan ya ketika memimpin daerah khusus ibu kota Jakarta. Meskipun dia dibully banyak orang, terutama oleh buzzer-buzzernya Pak Jokowi, tapi dia tetap istiqomah menjalankan prinsipnya. Yang penting dia berusaha memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Jakarta. Kalau orang-orang Jakarta sebenarnya merasakan bahwa bagaimana kepemimpinan Anies yang sangat humble itu ya, luar biasa itu, dan kemudian mereka merasakan itu semua. Tapi kalau di berita selalu jelek ya, karena memang itu permainan kekuasaan, jadi seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Tapi yang paling penting adalah seorang pemimpin harus memiliki standar yang tinggi dan punya harapan yang tinggi. Dia mau apa? Mau apakan orang-orang yang berada bersamanya? Ya, jadi seperti itu. Jangan hanya sekedar mereka itu bisa makan, tetapi bagaimana mereka itu betul-betul sejahtera. Gitu. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi tadi itu salah satu pemimpin yang orientasinya sangat luar biasa seperti itu. Bukan hanya sekedar masyarakat itu bisa menang, tapi masyarakat itu bisa tumbuh dengan nyaman, dengan bahagia, dengan kesejahteraan yang luar biasa. Dan masyarakat yang betul-betul mencintai Allah dan Rasul-Nya. Nah, inilah yang ditentukan, yang dicontohkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, bahwa dia lahir dari Khalifah Fatimiyah ya, yang kita tahu itu adalah cenderung kepada Syiah, tetapi beliau cenderung kepada Sunni. Nah, ini salah satu kehebatan dari Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau berani melakukan perubahan. Makanya saya katakan saya tampilkan di depan karena apa? Beliau memiliki sosok sebagai seorang pemimpin karena salah satu ciri pemimpin adalah melakukan perubahan. Nah, itu. Maka Salahuddin Al-Ayyubi merubah dari Syiah menjadi Sunni. Nah, ini kehebatannya Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian yang berikutnya, leaders are accountable. Ya, jadi seorang pemimpin itu bertanggung jawab. Ya, jadi kalau terjadi kekacauan, terjadi kemiskinan dan seterusnya, itu adalah tanggung jawab pemimpin. Tidak seperti di Indonesia sekarang ini ya. Nah, ini nggak tahu ini yang bertanggung jawab siapa ini. Kalau masyarakatnya kondisinya sekarang semakin susah gitu ya. Nanti gas akan dicabut ya subsidinya yang 3.000, kemudian ya meskipun ada alternatif lain, tapi alternatif itu sebenarnya tidak lebih akan memberatkan juga ya. Subsidi listrik sudah dicabut, kemudian yang lain-lain sudah banyak yang dulu pernah dijanjikan tetapi diingkari gitu. Kita ingat bahwa kalau orang yang suka berjanji tapi mengingkari itu ciri dari siapa coba? Halo? Orang munafik. Orang munafik. Pak. Ya, itu perlu diikuti enggak kalau yang kayak gitu? Enggak boleh ya, enggak boleh.
Kalau bisa kita mengingatkan ya mengingatkan, kita luruskanlah orang-orang yang seperti itu. Nah, kalau sebuah negara sudah dipimpin oleh orang-orang yang mohon maaf tidak peduli kepada rakyatnya, orang yang munafik, ya pasti akan hancur. Ya, jadi dan kita nggak pengen ikut hancur ya. Oleh karena itu kita harus punya prinsip ya. Jadi seperti itu. Harus bertanggung jawab. Karena apa? Besok selain kita secara pribadi punya tanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita menjadi seorang pemimpin. Kepemimpinan kita itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika memimpin, orientasi Anda apa? Apakah Anda berusaha untuk mengajak kepada jalan Allah atau Anda mengajak kepada jalan yang justru jauh dari jalan Allah? Nah, itu besok akan kita pertanggungjawabkan. Nah, oleh karena itu Islam begitu indah, Islam begitu luar biasa. Sekarang di luar negeri, ya di luar Indonesia, di Eropa dan juga beberapa negara Afrika gitu ya. Bahkan sekarang mulai di Amerika Latin juga banyak orang yang masuk Islam. Itu karena apa? Melihat bahwa si Islam yang sebenarnya itu Islam yang cinta damai, bukan Islam yang radikal gitu ya. Tapi di Indonesia malah cenderung oleh pemimpin-pemimpin kita diarahkan seperti itu gitu ya. Nah, ini menjadi masalah gitu ya. Indonesia mengatakan Indonesia itu bukan negara radikal, tapi praktek-praktek radikal itu dipakai untuk mencoba meneror, mengintimidasi orang-orang yang berusaha menjalankan Islam secara baik. Ya. Itu fakta yang ada di hadapan kita. Kita tidak bisa mengelak gitu ya. Nah, apalagi kita sudah tahu ya, Nyon Sewu, salah satu tokoh yang fenomenal saat ini yaitu Ketua PBNU sudah mengatakan kemarin ya Anda ini kalau besok guru gitu umpamanya guru agama itu tidak perlu banyak bicara bicaranya cukup yang simpel saja akidah sama apa itu ya. Nah itu repot itu nanti tidak boleh bicara politik, tidak boleh bicara yang lain-lain. Padahal Islam itu adalah kafah. Surat Al-Baqarah ayat 208 itu. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah gitu ya. Jadi seperti itu. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara kafah. Islam itu kan sebuah sistem. Jadi ya sistem Islam bukan hanya mengatur akidah saja, tapi juga mengatur yang lain-lain, muamalah gitu ya. Kemudian masalah ibadah dan seterusnya. Jadi akhlak gitu. Nah, jadi seperti ini. Ini luas banget gitu. Nah, itu yang berapa itu ya? Keempat ya. Kemudian seorang pemimpin itu motivates ya. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa memberikan motivasi ya, membangkitkan semangat ya. Semangat apa? Semangat masyarakatnya gitu. Indonesia ini sudah terlalu sulit untuk dibangkitkan karena apa? Sudah nggak percaya lagi, yang dijanjikan tidak sesuai gitu. Yang mengajak semangat begini-begini, itu mah bohongan aja gitu. Nah, orang kan sudah begitu akhirnya. Tapi kalau pemimpinnya itu istiqomah gitu, antara yang dia ucapkan dengan yang dia jalankan pasti akan betul-betul bisa menjadi pemicu ya. Jadi menjadi pemicu untuk kita semangat ya. Ya, semangat untuk membangun, semangat untuk lebih baik dan seterusnya gitu. Nah, kemudian leader achieve unity ya. Jadi seorang pemimpin itu kalau bisa ya menyatukan gitu ya intinya. Jadi jangan malah memecah belah gitu. Nah, seorang pemimpin itu harus bisa menyatukan, ya membangun persatuan, bukan memecah belah. Jadi kalau sekarang ini nanti kita tahu ya, Islam itu berusaha dipecah belah ya. NU dengan Muhammadiyah diperuncing ya, NU dengan HTI ini pokoknya dibuat nggak inilah. Padahal kita mestinya sebagai seorang muslim itu nggak mudah terpancing yang kayak gitu. Selama akidah kita sama ya. Kemudian yang kedua, syahadat kita sama, kita harus tetap jaga hati-hati, tidak boleh gampang memfitnah, jangan sampai gampang mendeklar bahwa kita yang paling benar, yang lain salah dan seterusnya, itu jangan sampai. Kita lihat ya, kalau umpamanya ada hal yang berbeda, kita dialogkan ya. Sebatas mana kita harus bertoleransi gitu. Jadi seperti itu, bukan kok malah kemudian terjadi saling berantem gitu ya. Nah ini tidak boleh gitu ya. Nah
Kalau yang seperti ini repot gitu ya. Maka Islam kalau sudah diadu domba, nah dan itu memang sudah disinyalkan oleh Rasulullah ya. Jadi nanti akan diadu domba seperti itu. Siapa yang mengadu domba? Ya tentu pemimpin yang zalim tadi gitu ya, yang tidak berorientasi pada bagaimana persatuan itu lebih dipentingkannya. Mungkin dia ngomongnya persatuan, tetapi fakta di dalam lapangan justru malah memecah belah. Nah ini kan tidak benar gitu yang seperti itu. Nah pokoknya dalam kepemimpinan ketika kita nanti menjadi seorang pemimpin, kita harus bisa merangkul semua kalangan. Ya. Ada yang tidak senang dengan kita, karena tidak mungkin seorang pemimpin itu pasti semuanya itu pengikutnya itu senang semua. Pasti ada juga yang nggak senang. Coba bayangkan bagaimana baiknya Rasulullah secara akhlak. Bahkan akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran, kata Aisyah gitu ya, istri Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha ya. Jadi seperti itu. Sampai baiknya Rasulullah saja masih banyak yang benci gitu. Apalagi kita sebagai manusia biasa gitu ya, yang masih kental dengan khilaf dan salah gitu ya, lupa dan seterusnya itu. Nah, oleh karena itu apa? Sebisa mungkin sebagai seorang pemimpin adalah menyatukan, bukan memecah belah gitu ya. Jangan menciptakan kubu-kubu gitu ya, tapi menyatukan kubu-kubu. Nah ini yang penting. Ini seorang pemimpin yang sesungguhnya. Nah kemudian leader serve a role model gitu ya. Jadi seorang pemimpin itu ya harus bisa menjadi role model gitu ya, harus bisa menjadi contoh gitu ya, teladan ya, sebagaimana Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah ya. Surat ke Al-Ahzab ya, surat Al-Ahzab surat 33 ayat 21 itu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian leader listen and explain gitu. Seorang pemimpin itu harus bisa menjadi pendengar yang baik ya. Jadi mendengarkan apa yang menjadi keluhan rakyatnya, apa yang menjadi keinginan dari masyarakat ya, apa yang menjadi keinginan dari stafnya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Kemudian setelah itu juga bisa menjelaskan gitu ya, ya menjelaskan. Kalau dalam 4 sifat Rasul namanya tablik ya. Jadi di sini adalah makna tablik itu. Ya. Jadi bisa mendengar kemudian menyampaikannya. Jadi seperti itu. Nah inilah pemimpinnya. Kemudian dari sini, nah bagaimana sih perilaku yang diharapkan dari seorang pemimpin itu? Leadership behavior, perilakunya seperti apa? Nah, yang pertama yang perlu dilakukan dalam perilakunya itu adalah establish a clear direction. Jadi yang pertama itu seorang pemimpin tadi adalah apa? Membangun a clear direction. Ya, jadi sebuah arahan yang jelas gitu, arahan yang konkret, arahan yang dapat dipahami, yang menjelaskan apa yang menjadi visi misinya. Ya, jadi menjelaskan apa? Ya, di sini sudah jelas, envision the future. Jadi apa yang menjadi harapan ke depannya. Jadi seperti itu. Kemudian yang dimaksud clear direction di sini adalah focus attention gitu ya, attention gitu. Jadi perhatiannya itu terpusat gitu ya, tidak terpecah-pecah gitu ya. Kemudian articulate values gitu. Jadi bisa mengartikulasikan nilai, ya, nilai-nilai tadi seperti nilai kejujuran, nilai kesungguhan, nilai keadilan, nilai kesejahteraan, ya, nilai kedisiplinan. Pokoknya nilai-nilai yang bagus lah gitu ya. Sebagaimana yang diajarkan dalam Islam ya. Kemudian enlist other gitu ya. Jadi enlist other itu maksudnya apa? Bisa ya merangkul ya. Jadi merangkul kepada orang lain gitu ya. Menjelaskan kepada orang lain ya. Kemudian memberikan arahan kepada orang lain dengan baik. Nah, itu yang dimaksudkannya. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, seorang pemimpin itu dalam berperilaku ya, perilaku kepemimpinannya itu harus communicate and communicate ya. Jadi harus bisa mengkomunikasikan dalam setiap saat gitu ya. Ya, every time,
every place gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi setiap saat dan setiap waktu di setiap tempat gitu ya. Nah, yaitu provide meaning ya. Jadi menyediakan makna gitu ya. Jadi mengkomunikasikan. Oh, kalau pemimpin ditanya yang dimaksud apa toh gitu. Nah, kita bisa menjelaskan, oh ini loh maksudnya gitu. Sehingga tidak menyebabkan multitafsir gitu ya, multitafsir. Kemudian dengan kejelasan itu tentang apa yang akan dikomunikasikan, makna yang disampaikan itu, maka itulah yang nanti akan bisa menggerakkan ya, menggerakkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Gitu. Kemudian utilize all form ya, jadi bisa memanfaatkan segala bentuk ini ya media gitu ya, bukan malah nyun sewu ya, ini medianya itu sebenarnya berisi kebohongan semua, ini tidak boleh gitu ya. Media-media dikuasai, baik elektronik, digital, kemudian macam-macam lah gitu. Nah, media tulis dan seterusnya dikuasai, tapi ini tujuannya bukan yang baik ya, tujuannya adalah yang tidak baik gitu. Isinya bohong gitu. Makanya menjadi susah sekarang ini. Negara-negara lain itu terhadap Indonesia sekarang agak fobia gitu ya, agak takut gitu ya. Kalau orang lain ya, dulu ada Islamophobia ya, ketakutan pada Islam. Sekarang itu orang-orang Eropa itu, orang-orang Amerika termasuk Arab Saudi ini juga agak Islamifobia, agak Indonesianophobia gitu ya. Karena apa? Ya berita-berita, informasi-informasi yang disediakan Indonesia itu banyak bohongnya gitu. Ya, jadi seperti itu. Coba tentang COVID gitu. Apakah yang di Indonesia yang disampaikan oleh apa itu BNPB itu real? Sebenarnya itu masih bukan data yang sesungguhnya. Kalau yang sesungguhnya lebih mengerikan gitu. Jadi seperti itu. Nah makanya ini kaitannya nanti kuota haji ini juga menjadi masalah gitu bagi Indonesia gitu ya. Nah mudah-mudahan tetap bisa berangkat ya pada tahun ini ya, yang punya kesempatan termasuk saya insya Allah ini harusnya tahun 2020 ya, yang tahun 2021 ini ya mudah-mudahan nanti bisa mendapat kesempatan ya, amin. Jadi seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya adalah spread the word ya. Jadi ya kita bisa ini ya, jadi memanfaatkan ya kata ya, jadi kalimat gitu ya, itu dengan baik ya untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi ide gagasan dari kita seorang pemimpin. Jadi seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga dilihat dari perilaku kaitannya dengan position the organization gitu ya. Jadi posisi di dalam organisasi itu maka seorang pemimpin perilakunya itu harus apa? Build trust. Jadi membangun kepercayaan gitu ya, membangun kepercayaan. Nah sekarang ini kalau pemimpin sudah nggak dipercaya terus gimana coba? Kan apa yang disampaikan menjadi masalah gitu ya. Padahal dulu kepemimpinan itu adalah sebuah upaya atau sebuah proses di mana seseorang mempengaruhi orang lain dalam rangka mencapai tujuan bersama. Nah, kalau orang-orang yang ada di sekitarnya itu nggak mau sudah karena apa yang kita lakukan itu tidak dipercaya lagi, nah itu repot gitu. Makanya kita harus bisa membangun kepercayaannya. Kalau mau membangun kepercayaan, tentu harus ada kesamaan antara yang dia ucapkan dengan yang dia lakukan, gitu ya. Jadi jangan terjadi kemunafikan tadi ya, sudah di awal saya singgung tadi. Itu yang pertama gitu. Dari posisi organisasi, dalam organisasi kalau pemimpin itu akan bisa sukses kalau yang pertama dia bisa membangun kepercayaan, membangun keyakinan kepada orang-orang yang ada di sekitar. Kemudian yang kedua reliability and consistency gitu. Ya, ini harus bisa bertanggung jawab dan konsisten gitu ya. Jadi antara yang diucapkan dengan yang dilakukan itu harus sama gitu ya. Dan kemudian kalau ada apa-apa dia bertanggung jawab, bisa bertanggung jawab ya. Nah, kemudian plan small wins gitu ya. Seorang pemimpin itu harus bisa ya
merencanakan gitu ya kemenangan-kemenangan kecil ya, bukan kemenangan kecil sih, artinya bisa membangun dari step-step yang kecil lah gitu ya, yang ringan, tapi itu menjadi sebuah modal untuk kesuksesan yang lebih besar gitu, dalam organisasi gitu ya. Kemudian yang berikutnya recognize contribution gitu ya. Jadi ya bisa menghargai lah ya, menghargai kontribusi orang lain gitu. Jadi pendapat orang lain, kontribusi-kontribusi dari orang lain, kesuksesan kita itu tidak boleh kita klaim itu adalah karena kita, tetapi kita harus yakin bahwa kesuksesan kita itu tidak lepas dari kontribusi dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan kalaupun tidak nampak dalam bentuk perbuatan, tapi kita yakin ketika kita baik, kita sudah berusaha dengan baik, doa mereka itu adalah kontribusi yang tidak sedikit. Itu adalah kontribusi yang luar biasa. Karena doa itu adalah merupakan kekuatan terakhir dari seseorang gitu. Maka ketika seseorang itu berdoa dan berdoanya tulus karena Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada seseorang, insya Allah itu akan diijabah. Bukannya dalam sebuah hadis memang ada, jika seseorang berdoa dan orang yang didoakan tidak mengerti, maka doanya akan diijabah secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyaklah berdoa. Kalau supaya kita nggak usah nyebut satu persatu, ya doanya itu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oh, bukan itu ya. Tapi ini Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Kan Anda nggak ngerti ketika saya berdoa itu sebenarnya tertuju kepada Anda gitu kan. Nah, ini salah satu contoh bahwa itu adalah menjadi kekuatan. Makanya seorang pemimpin tidak boleh mengklaim bahwa keberhasilan dalam sebuah kepemimpinannya itu hanya karena dia, tetapi tentu itu berkat kontribusi dari orang-orang yang terbaik yang ada di sekitarnya. Bahkan tadi sudah saya sampaikan, ketika dia tidak nampak dalam bentuk action nyata, tetapi dari doa, bisa jadi itu adalah kekuatan yang luar biasa. Bahkan saya yakin ketika saya menjalankan, diberi amanah, kemudian saya bisa menjalankan dengan baik, diberi kesehatan, bisa jadi karena apa? Orang-orang yang tidak nampak di sekitar saya, tetapi mereka mendoakan saya terus-menerus. Nah, itulah pentingnya kita sebagai seorang pemimpin harus punya pandangan yang seperti itu. Tidak boleh mengklaim bahwa keberhasilan hanya karena kita, tetapi keberhasilan itu adalah bersama, karena ada kontribusi dari orang lain. Kemudian seorang pemimpin dalam konteks organisasi maka celebrate accomplishment atau achievement gitu. Jadi yang dimaksudkan itu bagaimana ya, kalau kita berhasil ya bisa merayakan, kesuksesan itu adalah kesuksesan bersama ya, tadi seperti itu ya. Ini capaian, ini adalah capaian bersama. Prestasi ini adalah prestasi bersama. Ya, jadi seperti itu. Ini dalam posisinya dalam organisasi. Kemudian yang keempat, ya perilaku yang harus ditumbuhkan dalam konteks leadership skill itu adalah development of self. Ya, jadi yaitu membangun dirinya gitu ya, membangun diri kita. Yaitu diantaranya adalah set the example ya. Jadi kita harus bisa menjadi contoh gitu ya. Ya, walk like you talk gitu ya. Yang kita lakukan itu seperti yang kita omongkan gitu ya. Jadi ada kesamaan antara yang kita omongkan dengan yang kita lakukan. Jadi seperti itu. Kemudian positive self regards gitu ya. Jadi ya kita punya pandangan yang selalu positif lah. Jadi seperti itu. Husnudzon, jangan suudzon gitu ya. Jadi kalau ada hal-hal yang memang kurang pas, bukan berarti kita suudzon dulu. Ya tetap kita husnudzon gitu ya. Nah ini fokus on winning gitu. Kemudian yang berikutnya fokus on winning. Jadi berfokus pada keberhasilan ya. Kalau disebut kemenangan itu kayaknya seolah-olah ini ya. Tapi memang perjalanan hidup itu kan seperti ya fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa memenangkan lomba? Artinya memenangkan ini adalah kita berhasil menjadikan diri kita ini fokus pada diri kita, kepemimpinan kita, sehingga tujuannya adalah untuk orang lain. Kemudian
search for opportunities ya. Jadi kita ini bisa mencari gitu ya berbagai kesempatannya. Jadi seorang pemimpin itu harus pinter mencari kesempatan, mencari peluang ya, mencari peluang ya. Jadi kesempatan atau peluang gitu. Makanya dikatakan kalau dalam kepemimpinan itu harus pinter mengatur strategi, yaitu mengeset strategi, menyusun strategi. Itulah kuncinya atau fungsinya sebagai seorang pemimpin ya. Tanggung jawab seorang pemimpin itu mencari berbagai cara atau strategi ya, kesempatan-kesempatan, peluang-peluang gitu. Mana yang bisa menjadikan nanti organisasi ini bisa berhasil dengan baik ya. Nah, jadi kalau bisa bukan hanya menjadi follower, tetapi kemudian kita menjadi inisiator ya. Nah, jadi menjadi inisiator ya, menjadi pionir gitu ya. Nah, jadi itulah yang diharapkan ya di dalam konteks pengembangan diri. Kemudian yang kelima yang tidak kalah penting dalam kepemimpinan itu yang dibutuhkan dalam skill kepemimpinan atau leadership skill itu adalah empower members ya. Jadi bagaimana bisa ini ya membangkitkan, menguatkan anggota gitu ya. Ya, orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, caranya bagaimana? Establish clear buy-in ya. Ya, kita harus bisa membangun ya, menetapkan kejelasan ya. Ya. Harus apa orang-orangnya di sekitar kita, harus melakukan apa. Jadi kita bisa memberikan job dengan baik dengan deskripsinya gitu. Nah, sehingga orang lain nanti bisa optimal ya di dalam melaksanakan. Kemudian foster collaboration ya. Jadi ya bisa juga membangun kolaborasi gitu ya, bekerja sama dengan orang lain ya. Kemudian develop a supportive environment ya. Jadi membangun sebuah lingkungan yang mendukung gitu ya, lingkungan yang mendukung gitu. Jadi membangun lingkungan yang mendukung, menciptakan lingkungan yang mendukung. Jadi kalau ada lingkungan yang tidak kondusif, bagaimana dia mencoba mengatasi berbagai problemnya, kemudian diupayakan untuk betul-betul menjadi lingkungan yang kondusif, yang mendukung apa yang menjadi visi misi kita, kemudian apa yang menjadi tujuan kita, dan kemudian bagaimana kita harus bekerja bersama-sama meraih kesuksesan bersama. Nah, inilah bagaimana cara seorang pemimpin membangkitkan ya atau memperkuat anggotanya. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting ini adalah budaya. Seorang pemimpin itu harus bisa menciptakan budaya. Budaya itu ya di dalamnya ada nilai ya, aturan-aturan ya, keyakinan yang itu harus dipunyai oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Ya. Jadi bagaimana caranya? Ya di sini bisa disebutkan bahwa merubah budaya gitu ya. Itu harus dibangun dengan komitmen gitu ya, komitmen penuh ya, komitmen penuh gitu. Ya kalau tidak ada komitmen, tidak mungkin nilai itu bisa kita tegakkan. Bagaimana kita mau mencoba membangun kedisiplinan? Ya. Tapi kalau tidak ada komitmen tentang kedisiplinan itu ya nggak bisa. Kejujuran, kalau di situ nggak ada kejujuran ya nggak bisa juga. Maka harus dengan komitmen. Semua yang ada di situ harus jujur ya. Nilai kejujuran. Itulah nanti menjadi budaya, culture gitu ya, menjadi budaya. Nah, maka di antara yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin adalah listen for new understanding of what member are saying. Jadi mendengarkan apa yang perlu dipahami gitu, yang perlu dipahami oleh orang-orangnya gitu ya, orang-orang yang ada di sekitarnya ya. Apa yang mereka katakan, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan gitu ya. Nah, itulah yang perlu dibangun ya, dibangun untuk membangun kultur ini atau budaya ini. Use an aggressive language gitu ya. Jadi menggunakan bahasa-bahasa yang tidak agresif gitu ya. Ya, jadi maksudnya, nah kalau di kita ini pemerintah kita itu malah keliru, sedikit-sedikit dikatakan radikal, sedikit-sedikit dikatakan radikal gitu. Padahal yang radikal itu pemerintah kita gitu.
orang-orang yang menjalankan itu kan malah tidak radikal gitu ya, tapi malah cenderung baik gitu. Nah ini nih contoh ya, ini penting buat kita gitu. Nah kemudian yang berikutnya adalah state your assumption gitu ya. Jadi ya bisa membangun ya, menetapkan asumsi ya. Jadi itu. Dan yang berikutnya adalah don't demand one way. Ya, jadi jangan hanya menggunakan satu cara ya, jadi gitu ya. Jangan hanya menggunakan satu cara ya di dalam meminta gitu ya atau berharap gitu, tapi harus bisa menggunakan berbagai cara. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting lagi di dalam kepemimpinan itu harus overcoming diversity. Jadi yang mengatasi perbedaan gitu. Nah, seperti mohon maaf, ini yang dikritik juga ya, Menteri Agama kita ini kan dikritik betul ya. Ya, jadi kaitannya dia gagal paham ya tentang toleransi gitu. Ya, dia memahami bahwa toleransi itu kalau orang Islam itu ya boleh ibadahnya di gereja gitu, boleh pinjam gereja untuk sholat gitu ya dan seterusnya. Ya terus kalau berdoa, kalau di umat Islam ya yang sama-sama banyak, suatu saat bukan hanya orang Islam saja yang berdoa. Awalnya bukan bacaan Al-Quran, nanti suatu saat pakai bacaan Injil, bacaan macam-macam gitu ya, atau dari agama lain. Ya ini menurut saya itu gagal paham itu menurut saya itu, yang seperti itu menteri agamanya ya. Ya ini tidak benar. Maka seorang pemimpin ya bahwa perbedaan itulah yang memang harus menjadi tidak adalah keniscayaan dan kemudian ya saling menghargai itu yang penting, bukan kok malah terus dibuat seperti itu namanya ya pluralisme gitu. Nah, padahal pluralisme itu adalah salah satu tujuan dari orang-orang yang memusuhi Islam ya, supaya Islam itu mencampur adukkan ajarannya dengan ajaran orang lain. Nah, ini bahaya yang seperti ini. Nah, makanya di sini seorang pemimpin itu harus bisa coding is differ in nature as well as our members gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ya kalau toh ada perbedaan itu ya tidak harus dijadikan kemudian ini harus bisa dipenuhi satu persatu sebagaimana yang ini, tapi masing-masing harus bisa menghargai itu gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, inilah yang paling penting, menciptakan atau mengatasi perbedaan itu dan kemudian itu menjadi sebuah kesatuannya. Ethic a nation gitu. Jadi makanya di sini disebutkan ethic nation gitu. Maka perbedaan itu adalah menjadi sebuah ya nation gitu ya. Jadi kesatuan ya, kebangsaan. Nah, jadi seperti itu. Ya, makanya di negara kita sebenarnya dari slogannya sudah bagus, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Beda bahasa ya tetap Indonesia, beda suku ya tetap Indonesia, beda agama ya tetap Indonesia. Jadi ini yang paling penting gitu ya. Ya. Oke, baik. Kemudian ini juga harus bisa menghargai apa? Ya, know your triggers gitu ya. Mengetahui atau ya tahu tentang apa yang menjadi triggers gitu ya. Ya, pemicu gitu ya. Nah, ini penting. Memahami that what meet your need may not benefit the group ya. Jadi harus bisa paham gitu ya. Bisa menemukan antara kebutuhan kita yang itu mungkin tidak bermanfaat di dalam grup gitu, atau ada hal-hal yang mungkin dari orang lain yang sebenarnya tidak bermanfaat bagi grup, bagi kelompok, bagi organisasi, tetapi ini perlu di apa namanya harus dihargai gitu, harus dihargai, jangan kemudian dilecehkan gitu. Wah itu enggak ada manfaatnya gitu, jangan ya, ya tetap diakomodir gitu ya. Siapa tahu nanti suatu saat itu bermanfaat. Jadi yang perlu juga di dalam bisa menghargai orang lain itu atau penghargaan itu adalah keep the goal simple gitu ya, yaitu bisa menjaga tujuan secara sederhana gitu. Jadi itu yang perlu di apa namanya dikembangkan ya di dalam leadership skill gitu.
Kemudian yang berikutnya adalah running in effective meeting gitu. Nah, ini penting. Ciri seorang pemimpin itu dapat dilihat nanti ketika dia memimpin dalam sebuah forum gitu. Nah, bisa nggak dia jadi pemimpin gitu? Kelihatan nggak gitu. Jadi bagaimana ketegasan dia, bagaimana dia menghargai forum, bagaimana dia menghidupkan forum gitu. Kemudian menengahi ketika ada satu masalah gitu ya. Maka efektif meeting ini menjadi sebuah tolak ukur ya, bahwa seorang pemimpin itu bisa dilihat dia nanti termasuk pemimpin yang memang punya peran betul, bisa mempengaruhi betul atau tidak. Jangan-jangan malah di sini dia menjadi boneka gitu ya. Ya, karena mungkin ada orang lain yang kuat. Nah, meskipun demikian dia harus tetap bisa memerankan, harus berada, harus bisa menengahi, harus bisa menciptakan suasana yang betul-betul bagus. Maka apa? Utilize an agenda gitu ya. Jadi bisa memanfaatkan agenda-agenda yang ada. Rapat ya, kemudian rapat koordinasi, workshop dan macam-macam itu harus bisa dia ini ya. Kemudian stick to agenda, allow the time after agenda is covered for discussion gitu. Jadi ya pokoknya bisa memanfaatkan berbagai agenda dalam pertemuan itu untuk bisa ini ya menyampaikan, kemudian mensosialisasikan gitu ya, untuk menguatkan, mengevaluasi gitu. Dan ini yang penting ya. Jadi seperti itu. Bukan hanya harus ada forum tersendiri gitu. Tapi semua agenda itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dijadikan wahana untuk tetap memantau bagaimana visi, misi, tujuan, strategi, arahan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi seperti itu. Kemudian apa? Allow the membership to vote an appropriate item. Nah, ini juga penting ya. Jadi ya kita harus bisa apa istilahnya? Mengerti tentang apa yang menjadi kebutuhan dari anggota kita gitu ya. Offer a financial report gitu ya. Nah, ini bisa juga menggunakan laporan keuangan ya. Nah, ini Indonesia sekarang agak susah nih. Laporan keuangannya sebenarnya Indonesia itu sudah sangat minus banyak banget gitu ya, akibat utang yang membengkak gitu ya. Nah, tapi kok ya nggak tahu ini terus gimana besok ini. Apakah nasibnya Indonesia nanti akan digadekan ya, karena nggak bisa bayar utang gitu ya. Nah, kepada Cina gitu, karena saham terbesar yang ada di Indonesia sekarang Cina gitu ya. Nah, ini wallahu alam bisawab gitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak ya. Indonesia tetap masih berdiri kokoh ya, sehingga nanti bisa tetap kita menjalankan keislaman dengan baik gitu. Karena kalau sudah dikuasai orang-orang yang bukan Islam, belum tentu nanti Islam itu akan seperti sekarang gitu ya. Bisa lebih parah lagi nanti. Ya ini. Kemudian keep member well informed gitu ya. Jadi bagaimana menciptakan anggota itu mendapat informasi yang baik ya. Sosialisasi informasi itu bisa dengan baik ya. Nah, kemudian yang berikutnya memanfaatkan forum ya untuk menyampaikan informasi gitu ya, menyampaikan informasi. Ya, kemudian mengkomunikasikan perubahan dengan policy gitu ya. Jadi mengkomunikasikan perubahan itu dengan kebijakan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, inilah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang apa sih yang perlu dibangun ya di dalam upaya untuk melatih ya skill kepemimpinan seseorang. Nah, kalau dari berbagai literatur itu ada juga yang menyebut bahwa intinya di dalam konteks leadership skill itu paling tidak ada 3 gitu ya yang diperlukan itu dalam leadership skill itu. Yang pertama adalah conceptual skill. Jadi skill konsep ya, jadi konseptual ya. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki konsep ya. Bagaimana dia bisa membuat konsep dengan baik ya.
kemudian mengartikulasikan konsep itu dengan baik gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah interpersonal atau sering disebut dengan human skill. Ya, jadi bagaimana seorang pemimpin itu memiliki human skill, ya, kemampuan untuk berinteraksi, ya, berinterrelasi dengan orang lain, ya, berkomunikasi dengan orang lain, ya, baik itu atasan, bawahan, kemudian peer atau sesama gitu ya, yang selevel. Nah ini yang diperlukan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, inti utamanya itu adalah technical skill. Ya, seorang pemimpin itu butuh kemampuan teknis, ya, punya ability develop skill gitu ya, punya kemampuan untuk mengembangkan skill. Ya. Karena apa? Teknik ini menjadi penting. Maka seorang pemimpin ketika dia paham juga dari sisi teknis, bukan hanya konseptual, itu akan menjadi sangat luar biasa. Bukan hanya sekedar pembuat kebijakan, tapi secara teknis dia bisa mengarahkan, oh ini loh teknisnya, kamu harus melakukan ini, dan seterusnya. Nah itu kalau bisa sampai seperti itu sangat luar biasa. Artinya dia memang tidak hanya sekedar bisa membuat kebijakan, tetapi dia bisa melakukan, bisa memberikan contoh. Nah inilah yang diperlukan sebagai seorang pemimpin kaitannya dengan style atau skill leadership-nya, ya, leadership skill-nya atau kepemimpinan skill-nya, skill leadership-nya gitu ya. Jadi keterampilan kepemimpinannya yang diperlukan gitu. Meskipun skill itu sebenarnya kalau diartikan keterampilan itu juga nggak bisa ya. Tapi skill kepemimpinan, nah, saya kira itu lebih tepat gitu. Nah, itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang penting yang perlu disiapkan oleh seorang pemimpin di dalam menjalankan kepemimpinan yang itu nanti digunakan untuk bisa memimpin organisasi kependidikan, apakah itu sekolah, apakah itu pesantren, pokoknya organisasi kependidikan atau pendidikan dengan baik. Yang diperlukan adalah leadership skill tadi. Nah, baik, saya kira itu barangkali mungkin ada pertanyaan, ada respon, ada tanggapan, dipersilahkan. Monggo. Halo? Masih ada di tempat? Masih, Pak. Masih. Oke, monggo. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan tadi tentang leadership skill gitu. Mbak Nada mungkin? Belum ada, Pak. Belum ada. Biasanya atau Mbak Citita nih ya. Biasanya juga merespon gitu ya. Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke. Tapi apa yang saya sampaikan bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah bisa. Bisa, Pak. Oke, baik. Ya. Ya, sekali lagi tadi saya tanyakan 3 skill yang diperlukan dalam leadership skill apa? Yang pertama apa? Konsep skill. Conceptual skill. Conceptual skill. Ya, kemudian yang kedua human skill. Human skill. Kemudian yang ketiga technical skill. Nah, jadi technical skill. Itu secara gradasi ya. Jadi technical skill itu adalah yang paling minimal ya. Jadi minimal, kemudian nanti semakin naik yang diperlukan adalah human skill. Karena seorang pemimpin itu kan harus berinteraksi gitu ya. Dia harus bisa mengkomunikasikan. Kemudian yang tertinggi itu adalah conceptual skill. Ya, conceptual skill itu berarti dia harus bisa memiliki konsep ya. Harus bisa memiliki kebijakan-kebijakan, arahan-arahan dan seterusnya itu dalam conceptual skill. Nah, kalau tiga-tiganya itu dimiliki, maka paling tidak ini tinggal dikembangkan, diasah sebagaimana mestinya untuk bisa menjalankan kepemimpinan agar kepemimpinan itu berjalan dengan baik. Nah, ini salah satu modal ya untuk bisa melaksanakan kepemimpinan secara
sukses ya. Tadi di awal kan sudah disebutkan successful ini ya leadership gitu ya. Jadi kepemimpinan yang berhasil itu diantaranya adalah harus memiliki leadership skill ya. Jadi skill kepemimpinan. Nah, skill kepemimpinan ada 3 tadi. Oke, baik. Saya kira itu. Terima kasih. Kalau memang tidak ada, maka kuliah pada hari ini insya Allah nanti akan saya akhiri. Dan untuk pengganti nanti yang pertemuan sebelumnya, nanti akan saya sampaikan tentang bagaimana efektif ya school leadership gitu ya. Jadi bagaimana nanti kita bisa memimpin ya di dalam organisasi sekolah gitu, itu dengan baik. Nah, itu nanti akan saya sampaikan. Mungkin nanti dalam bentuk asinkron sebagaimana yang saya janjikan kemarin ya. Tapi mohon maaf karena kemarin banyak hal yang harus ditangani, belum sempat saya buat, dan insya Allah nanti saya kirim melalui Google Classroom ya. Insya Allah nanti akan segera saya kirim. Saya kira demikian hari ini. Mudah-mudahan saudara diberikan sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kekuatan untuk tetap melaksanakan ibadah, melaksanakan pembelajaran dengan baik, dan mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah dan amal soleh kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya Oke, baik, mari kita akhiri, kita tutup dengan tahmid dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya close ya. Iya, Pak. Ya, Pak.